Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channelnya Petani Kampung. Pada kesempatan kali ini, saya lagi mempersiapkan lahan untuk budidaya tanaman jahe pada tahun ataupun musim penghujan di 2021 dan 2022. Sebagai persiapan awal, eee, saya melakukan penggarapan lahan dengan pembentukan bedengan. Nah, untuk bedengannya sendiri ini bedengan berjarak sekitar 80 sentimeter ukurannya. Lalu untuk saluran air saya menggunakan 40 sentimeter. Jadi ini untuk tahap-tahap yang awal itu adalah persiapan lahan dengan cara mengolah lahan. Lalu untuk tahap yang berikutnya adalah penaburan pupuk kandang. Nah, namun perlu diperhatikan bagi sahabat-sahabat petani semua yang belum menonton persiapan pupuk. Di season yang sebelumnya saya sudah mengupload bagaimana cara mempersiapkan pupuk, lalu pupuk apa yang saya gunakan, dan cara fermentasi saya bisa ditonton di video yang sebelumnya. Nah, namun jangan lupa sebelum ke pembahasan yang lebih lanjut, itu subscribe dulu agar tidak ketinggalan di konten saya yang selanjutnya. Karena dalam konten saya ini di channelnya Petani Kampung, saya selalu berbagi tentang tips ataupun cara di dalam budidaya tanaman hortikultura ataupun sayuran. Jadi kalau sahabat-sahabat petani semua tidak mengikuti channel ini, maka bisa ketinggalan dalam informasi seputar dunia pertanian. Nah, untuk lahan yang saya siapkan untuk yang lahan satu ini sekitar 1.400 meter persegi. Nah, dan ini sebagian sudah saya tabur di pupuk kandangnya. Nah, untuk persiapan awal ini kan sekarang ini masih September, awal September ataupun di akhir Agustus. Jadi ini persiapan sekitar 1 bulan atau 2 bulan lagi untuk penanaman. Nah, untuk jenis pupuk yang saya gunakan ini merupakan pupuk kandang dari kohe kambing dicampur sama kohe ayam, ayam petelur, sama ayam pedaging dan difermentasi. Namun bagi sahabat-sahabat petani semua, setelah tahap pembentukan bedengan, lalu penaburan pupuk kandang, nah ini bisa dibiarkan sekitar satu bulan lebih sebelum proses penimbunan. Ini dikarenakan untuk memastikan agar pupuk kandangnya ini dingin, tidak mengeluarkan uap yang panas. Jadi kalau langsung ditimbun, maka penguapan akan terjadi, dan pada saat kita melakukan penanaman, maka ini bisa menimbulkan busuk pada bibit. Jadi disayangkan sekali bagi sahabat-sahabat petani semua yang
menggunakan cara pemupukan lalu langsung ditimbun dan langsung tanam, maka kegagalan akan menunggu. Jadi bagi sahabat petani semua, harus hati-hati di dalam melakukan pengolahan lahan ataupun penggunaan pupuk kandang agar tidak terjadi kerugian pada saat penanaman. Untuk sekarang ini di awal bulan September, jadi ini masih punya waktu 1 atau 2 bulan ini untuk melakukan penanaman jahe. Karena penanaman jahe ini biasa dilakukan pada saat awal musim hujan. Dan untuk penaburan pupuk kandang ini sedikit berbeda dengan yang biasa dilakukan di daerah-daerah lain ataupun di tempat lain. Bahkan di tempat saya sendiri ini di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, ini masih jarang yang menggunakan pola seperti ini. Biasanya untuk penaburan pupuk kandang hanya biasa saja ini diambil per lubang tanam ataupun ditabur di bagian tengah. Namun untuk kali ini saya melakukan penaburan pupuknya ini di semua bagian bedengan yang nantinya akan ditutup. Dan untuk ketebalan pupuk kandangnya ini lumayan tebal. Ini merupakan persiapan awal untuk pertahanan tanaman jahe. Karena pada budidaya tanaman jahe, faktor penentunya yaitu adalah pupuk kandang. Sehingga makanan ataupun nutrisi yang ada di dalam tanah ini cukup banyak, karena tanaman jahe merupakan tanaman tahunan yang membutuhkan banyak pupuk ataupun banyak nutrisi selain pupuk kimia. Nah, untuk kebutuhan pupuk, di depan saya itu rekan kerja saya lagi menabur pupuk kandang. Mang, lambaikan tangannya, Mang. Nah, itu adalah mitra kerja saya yang selalu membantu dalam budidaya tanaman sayuran ataupun dari awal garap lahan. Beliau merupakan rekan kerja saya. Nah, sorry jadi pembicaranya kemana-mana. Nah, untuk kebutuhan bibit ini yang lahan sekitar 1.400 meter persegi. Istilahnya kalau di Majalengka ini sekitar 100 bata. Ini membutuhkan bibit sekitar 1,5 atau 2 kintal bibit jahe. Namun itu tidak membatasi kebutuhan jahe. Ada yang lebih sedikit dengan mengatur pola jarak tanam. Ada yang menanam lebih rapat sehingga membutuhkan bibit yang cukup banyak. Namun untuk yang 1.400 meter persegi atau sekitar 100 bata nih kata orang Majalengka, ini membutuhkan bibit kalau menggunakan jarak yang biasa dilakukan di sini itu 30 cm ataupun ada yang 25 cm. Ini membutuhkan sekitar 6.000 ataupun bisa masuk sekitar 6.000 sampai 7.000 lubang tanam. Nah, misalkan kita untuk persiapan bibit dari jahe emprit itu dalam 1 kilo rata-rata bisa menghasilkan
25 sampai 30 mata tunas, itu tergantung sahabat-sahabat petani dalam menggunakan bibit ataupun memotong bibitnya. Itu memerlukan bibit sekitar sat apa, sekitar 2 kintal lebih kalau untuk di jarak tanam yang rapat. Namun untuk sahabat-sahabat petani semua yang biasa menggunakan jarak tanam antara 40 sampai 50 sentimeter, ini untuk lahan yang 1.400 meter persegi ini cukup sekitar 5.000 mata tunas atau 5.500. Jadi kalau 1 kilo 25 mata tunas sampai 30, maka bibit yang dibutuhkan itu sekitar 175 ataupun 200 kilogram. Nah, itulah sahabat-sahabat petani semua, cara saya dalam persiapan lahan untuk budidaya tanaman jahe pada musim penghujan yang akan datang. Dan salah satu hal lagi yang paling penting yang saya garis bawahi dalam pokok pembahasan yang sekarang itu, jangan langsung melakukan penimbunan terhadap pupuk kandang. Karena walaupun saya sudah melakukan fermentasi sekitar 1 bulan lebih, namun posisi pupuk kandang ini masih panas, yang bagian yang bawah yang tertimbun. Jadi untuk memastikannya ini harus dibiarkan terlebih dahulu atau kita menunggu hujan turun 1 atau 2 kali sebelum melakukan penimbunan. Karena kalau kalau kita melakukan penanaman di atas pupuk yang masih panas ataupun masih mentah, maka itu bisa menimbulkan busuk pada bibit jahe. Itulah sahabat-sahabat petani semua, tips dari saya ataupun cara saya dalam budidaya jahe. Semoga banyak manfaatnya bagi sahabat-sahabat petani semua. Dan untuk sahabat petani semua yang ingin membutuhkan solusi ataupun kita sharing di dalam dunia pertanian, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Saya sangat senang sekali bagi sahabat-sahabat petani semua. Selain dengan menambah persaudaraan, kita juga bisa menambah ilmu dengan mengenal beberapa ataupun petani dari berbagai daerah. Karena di tiap daerah. Sekian video kali ini, semoga banyak manfaatnya bagi sahabat petani semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.